Kita ke informasi lainnya pemirsa, hari ini selebgram Firly Virginia mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan klarifikasi polisi terkait kasus produksi film porno. Selebgram Firly Virginia tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan didampingi beberapa pria. Firly yang mengenakan kemeja dan masker berwarna putih terus menundukkan kepalanya untuk menghindari sorotan awak media. Sebelumnya nama Firly masuk ke dalam daftar pemeran film porno Keramat Tunggak. Rumah produksi film ini yang terletak di Jakarta Selatan telah digerebek polisi dan 5 orang kru serta sutradara telah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita klarifikasi ya. Ya pemirsa, pengungkapan rumah produksi pembuatan konten film porno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan menggegerkan publik. 5 orang pelaku pembuat konten selaku sutradara dan juga kru film telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara belasan pemeran film tersebut akan dimintai klarifikasinya oleh polisi. Dan kita akan membahas bagaimana jerat hukum terhadap para pemeran film porno bersama pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Selamat sore Mas Asmi. Selamat sore Mas David. Baik, bagaimana Anda melihat pengungkapan kasus produksi film porno ini? Saya kira ini cukup kalau kita lihat dari faktanya, karena memang fakta yang ada itulah yang menunjukkan niat dari para pelaku gitu loh. Kalau kita lihat ada sekian ratusan film gitu loh, berarti fakta ini memang ada segerombolan gitu ya, kita bilang ya, ada memang orang yang berkelompok permufakatan jahat untuk bikin pornografi dalam hal ini film gitu. Maka kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, karena pada waktu itu tingginya angka yang memproduksi pelaku gitu loh, yang dianggap ini adalah ancaman kepada negara ya, anak-anak muda gitu ya, atau kualitas masa depan bangsa, maka muncullah Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi siapapun yang membuat gambar, membuat foto, membuat suara, bunyi, animasi, percakapan, atau gerak tubuh yang muatannya itu adalah pornografi, persenggamaan atau tubuh, ya ini dapat diancam gitu. Ini adalah muatannya kecabulan, eksploitasi seksual gitu. Jadi kalau ini masuk ke dalam kategori unsur ini, maka dapat dikatakan siapapun pelakunya dan perbuatan pelaku itulah menunjukkan maksud yang jelas daripada unsur kesengajaan yang dibuat oleh pelaku. Begitu Mas David. Baik, ini kan ada banyak ya, bahkan belasan orang pemeran juga yang terlibat di dalamnya. Apakah mereka ini berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka begitu semuanya? Oh sangat, siapapun yang memang membantu pada waktu sebelum peristiwa itu terjadi, dari sekian ratus film yang dibuat tadi, sebelum pelaksanaan film itu dibuat, pada pelaksanaan film itu dibuat, dan pasca pelaksanaan itu ditransmisikan gitu loh. Di dalam hukum ini disebut dengan delik penyertaan gitu. Siapapun pelakunya yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan, terus yang menggerakkan, membantu, memfasilitasi, mendanai gitu loh. Ini nanti sudah diatur, jadi nanti tinggal kita turunkan saja di dalam undang-undang pornografi. Kalau kita lihat dalam undang-undang pornografi itu jelas dari mulai pasal 4 sampai pasal 12 itu disebut adalah larangan. Kalau kita lihat di dalam sebuah sistematika undang-undang, kalau sudah disebutkan larangan pasti ini ada ancamannya, pasti perbuatannya melawan hukum, terus ada pidananya, gitu loh kira-kira. Jadi nanti akan disisir, misal kita petakan dari sekian belasan orang nanti yang berdasarkan penyelidikan kepolisian, berdasarkan gelar perkara nanti, siapa yang bagian memproduksi, siapa yang bagian membuatkan, siapa yang menyediakan jasa, siapa yang mendanai, siapa yang memfasilitasi, siapa juga yang dengan sengaja jadi model, dan siapa juga yang menjadikan objek orang lain tadi itu sebagai model gitu. Ini rentang waktunya bisa dikenakan dari ancaman 10 sampai 12 tahun, dari ancaman uangnya juga dendanya 250 juta sampai 6 miliar Mas, kalau kita membaca undang-undang pornografi. Baik, kalau bicara undang-undang pornografi itu berarti, kan tadi ada kurang lebih ada sekitar 6 pasal ya, tapi pasal apa saja yang bisa dikenakan selain undang-undang pornografi? Kalau kita undang-undang pornografi, pasti karena kan akan leg spesialis ada 2 kan. Di undang-undang ITE tentunya kita ngelihat di pasal 27 yang bermuatan 27 ayat 1 Junto 45 itu yang memuat kesusilaan gitu ya. Yang melanggar kesusilaan ini dapat dikenakan juga karena kalau itu ditransmisikan. Dalam arti kata begini, untuk melihat ini
orang jangan lagi nanti berdalih, ini diakses ekonomi nggak, ada komersil atau tidak gitu. Sewaktu ini ada konten karena memang berdasarkan Undang-Undang ITE kita tahu konsep internet itu adalah lintas batas, ya kan, cross border. Mau tidak mau, ini kan bisa diakses publik, Mas David, gitu loh. Jadi polisi nanti mungkin, bukan mungkin ya, bisa dibilang 51%-nya pasti akan menjuntukan dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 gitu. Walaupun ancaman ini lebih ringan, karena dosis untuk Undang-Undang pornografi itu ancamannya lebih maksimal, Mas David. Tentunya juga ditarik dengan pasal 55 KUHP berkaitan dengan pasal penyertaan. Ya. Demikian, Mas David. Apakah polisi harus membedakan gitu antara memang ini orang suka begitu, artinya ada kelainan seksual begitu ya, suka untuk dilihat orang begitu, atau memang dengan motif ekonomi begitu? Ini jelas kalau udah 100 film orang jangan bilang ini suka, berarti memang ada digunakan tujuan komersil, apalagi orang harus berbayar mengaksesnya gitu loh. Ini kan yang memang dilarang oleh undang-undang, yang dibolehkan itu katakanlah ya ada pengecualiannya untuk konsumsi sendiri gitu loh, kalaupun itu. Tapi kalau ini sudah dijadikan dapat diaksesnya kepada orang lain, ditujukan kepada orang lain, apalagi adalah motifnya komersial, nah makanya mau tidak mau harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Polisi harus kejar siapapun pelakunya, dan ini tidak boleh ada impunitas, karena kalau dibiarkan ada pengecualian nanti akan jadi kejahatan yang lebih besar untuk orang berani melakukan pornografi, Mas David. Baik, ini salah satu pemerannya ini adalah Siskae itu ya, yang kalau nggak salah di Yogyakarta dulu itu pernah kena juga pasal karena aksi eksibisionisnya dia gitu. Nah, apakah ada pasal yang memang apa ya, mungkin harus tegas dikenakan supaya bersifat membuat jera begitu? Kalau nyata-nyata pelaku ini sebelumnya dijatuhkan hukuman pidana, maka dalam katakanlah konsep pemidanaan dia menjadi pemberat kan, karena memang pernah menjadi pelaku, terus dia akan mengulang kejahatan yang sama gitu loh. Semestinya jika nanti ini sampai, katakanlah polisi sudah menerapkan pasal-pasalnya, karena memang penjatuhan pidana itu akhirnya pada hakim gitu loh. Hakim melihat ini harus dalam konsep satu napas dengan konsep sistem peradilan pidana bekerjanya aparat penegak hukum, polisi, jaksa sampai ke hakim. Hakim harus memberikan pasal maksimal atau pemidanaan maksimal gitu loh. Penjatuhan terhadap pemidanaan yang misalnya ancamannya 12 tahun di situ atau 10 tahun, ya setidak-tidaknya di situ, jangan lagi nanti hanya bulanan gitu loh. Karena kalau dibeli misalnya 10 bulan nanti ada pembebasan bersyarat dan lain sebagainya, ada pemotongan. Nah ini yang terkadang orang berpikir, nah ini dapat uangnya bayaran sekian, saya menjalani penjaranya sekian bulan, sehingga kalkulasinya kalkulasi ekonomi gitu loh. Tapi kalau diterapkan ancaman maksimal, ya mau tidak mau kan orang akan punya efek yang jera, Mas David gitu. Misalnya ancamannya bisa dikenakan misalnya 10 tahun, ya kenakan 10 tahun. Apalagi seperti tadi pelaku adalah sebelumnya pernah dilakukan penghukuman di kasus Yogyakarta. Demikian, Mas David. Tapi ini tidak ada pasal berlapis di situ ya? Pasal berlapis tidak ada, tapi dalam konsep pemidanaan hanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku gitu loh, karena dia residivis dan lain sebagainya begitu. Orang yang melakukan pengulangan tadi semestinya oleh hakim menjadi catatan. Oh, ini catatan. Tapi kalau pasal berlapis tidak, karena memang kembali kepada pasal-pasal yang memang sudah diterapkan. Apakah nanti hanya menjuntukan atau mungkin dakwaannya yang kita lihat, dakwaan yang dikenakan dengan undang-undang pornografi, dakwaan yang dikenakan dengan undang-undang ITE, termasuk dengan pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana. Demikian, Mas David. Baik, terima kasih Pakar Hukum Pidana Asmi Syahputra atas waktunya bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.